Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ines Masruroh dengan NIM 210160, Hukum RA2, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembuktian dan putusan hakim. Yang pertama yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 188 BW, ada 5 macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Yang pertama yaitu bukti tulisan atau surat, yang kedua bukti saksi, yang ketiga bukti persangkaan, yang keempat bukti pengakuan, dan yang kelima bukti sumpah. Nah, yang pertama bukti alat tulis atau surat. Di dalam bukti alat tulis atau surat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu akte, yang kedua surat atau tulisan lain. Bukti yang kedua yaitu bukti saksi. Menurut pasal 1895 BW menyatakan, pembuktian dengan sanksi diperkenankan dalam segala hal, kecuali oleh peraturan perundang-undangan lain. Menurut pasal 145 HIR, syarat menjadi saksi yang pertama yaitu umur 15 tahun ke atas, yang kedua, sehat akal jiwanya, yang ketiga, bukan keluarga saudara atau semenda menurut garis lurus dengan salah satu pihak yang bersengketa, yang kelima, bukan suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai, dan yang terakhir, tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah. Selanjutnya yaitu bukti persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan dibedakan atas persangkaan oleh undang-undang yang meliputi yang pertama prasumptiones juris tantum atau persangkaan undang-undang yang memungkinkan bantahan. Contohnya pada pasal 1977 ayat 1 BW. Yang kedua, prasumptiones juris et de jure atau persangkaan undang-undang yang tidak mungkin dibantah. Contohnya pada pasal 911, pasal 907, pasal 909 BW. Yang selanjutnya yaitu ada bukti pengakuan. Bukti pengakuan ialah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain sebelum atau sebagian atau sikap di dalamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain. Pengakuan diucapkan di depan sidang, mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Dan yang terakhir yaitu bukti sumpah. Bukti sumpah ini adalah ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar, ia akan mendapat saksi dari Tuhan. Sumpah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, suppletoire atau tambahan, yang kedua, decissoire atau pemutus. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang selanjutnya yaitu isi dan sistematika dari putusan. Yang pertama, kepala putusan, yang kedua, identitas para pihak, yang ketiga, pertimbangan, dan yang terakhir yaitu amar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis putusan. Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir terdiri dari 3. Yang pertama, putusan kondemnatoir, yang kedua, putusan konstitutif, yang ketiga, putusan deklaratoir. Kemudian yang kedua yaitu ada putusan sela. Nah, putusan sela ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu putusan preparatoir, dan yang kedua ada putusan interlokutoir. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.